SMK. Saya harapkan dalam kondisi sehat. Hari ini saya akan memberikan kepada kalian tentang praktikum evaluasi semen. Evaluasi semen ini nantinya akan dilakukan di pertemuan 2, 3, 4, dan 5. Dan evaluasi semen ini akan dipakai sampai selesai praktikumnya ya. Nah, ini ada semen yang diambil. Nah, hari ini kita akan latihan untuk mengevaluasi. Evaluasi semen dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan evaluasi mikroskopis dan kemudian ada evaluasi makroskopis. Evaluasi mikroskopis menggunakan mikroskop, kalau evaluasi makroskopis kita menggunakan mata kita untuk melihat ya. Evaluasi makroskopis kita bisa melihat apa yang kita lihat. Yang pertama adalah volume, kemudian nanti kekentalan, kemudian nanti ada bau, kemudian pH, lalu ada konsistensi ya, dan warna ya. Warna nanti bisa kita lihat, kita bandingkan dengan kertas yang warnanya putih seperti itu. Lalu untuk evaluasi makroskopis nanti kita akan menjelaskan gerakan massa, kemudian ada gerakan individu, lalu ada estimasi konsentrasi, kemudian ada viabilitas, kemudian ada kamar hitung Neubauer. Semua penjelasannya nanti akan saya berikan di PowerPoint, jadi kalian bisa membaca apa itu gerakan massa, gerakan individu, estimasi konsistensi, kemudian evaluasi konsentrasi, kemudian viabilitas dan kamar hitung Neubauer. Yang pertama adalah evaluasi makroskopis. Evaluasi makroskopis kita melakukan menggunakan mata kita untuk melihat bagaimana penampakan dari semen tersebut. Semen masuk ke dalam tabung konikel, dimasukkan ke dalam bejana glass beaker. Di dalamnya ada air. Misalnya air ini adalah water jacket. Jadi nanti apabila ada perubahan suhu yang ada di luar dari semen, langsung tidak berpengaruh ke semennya ya, jadi semacam insulator seperti itu. Nah, kita hapus, kita bersihkan airnya, kemudian kita lihat. Yang kita cek pertama adalah volumenya sekitar 1 cc, 1,5 cc, 1,5 cc. Kemudian warnanya putih susu, kita bisa bandingkan dengan jas lab kita. Warnanya putih susu. Kemudian kekentalan kita miringkan, lalu kita kembalikan lagi. Apabila masih tertinggal, ada yang tertinggal, tidak langsung jatuh, nah itu adalah kental seperti itu. Ada yang masih tertinggal. Kemudian bau, kita cium baunya. Nah, wanginya atau baunya adalah khas sperma. Kemudian terakhir adalah pH. Nah, untuk pH kita bisa celupkan atau kita bisa teteskan. Kita ambil menggunakan pipet. Kemudian kita teteskan di atas. Hasilnya adalah pH-nya 7. Oke. Evaluasi selanjutnya adalah evaluasi mikroskopis. Evaluasi mikroskopis kita menggunakan mikroskop, kemudian ada beberapa peralatan yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah objek gelas. Kita menggunakan beberapa objek gelas karena pemeriksaan elemen banyak. Kemudian ada cover glass, lalu pipet, kemudian konikel, kemudian nanti kita menggunakan kamar hitung Neubauer juga. Ini dipakai untuk pengenceran untuk menghitung konsentrasi sel sperma. Kemudian nanti ada counter,
lalu ada gelas arloji sebagai tempat penampungan untuk bahan-bahan zat pewarnanya. Ini ada iosin 0,2%, kemudian ini ada iosin 2%, lalu ada lagi NaCl fisiologis untuk luminansia 0,9. Nah, selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah kita mengambil tisu untuk membersihkan objek gelas. Ya. Nah, untuk objek gelas yang mau kita pakai, megangnya seperti ini, tidak boleh dipegang di tengah-tengah. Kenapa? Karena nanti akan ada tapak atau sedikit jari kita. Ya. Kita bersihkan menggunakan alkohol, kita semprot. Kemudian setelah itu kita lap satu arah. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan gerakan massa. Gerakan massa adalah gerakan sperma yang bergerak bersama-sama. Kita lihat dengan perbesaran yang paling kecil 4x10. Kita ambil satu tetes. Tetesnya kecil sekali, tidak usah besar-besar. Sebesar ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Dengan perbesaran 4x10. Ya, kita lihat di bawah mikroskop. Preparat bekas gerakan massa kita pakai lagi untuk melihat estimasi konsentrasi. Estimasi konsentrasi adalah cara kita untuk mengira-ngira berapa banyak sel sperma yang ada di dalamnya. Bagaimana caranya? Dengan preparat yang ada, kita langsung tutup menggunakan cover glass. Ya, cover glassnya kita langsung tempelkan di atasnya saja. Tidak perlu diberi apa-apa, langsung ditempelkan. Biarkan dia menyebar. Nah, dengan kita tempelkan cover glass, kita usahakan sel sperma tersebut terjepit sehingga tidak bisa jalan kemana-mana. Oleh karena itu, kita bisa melihat jarak antara kepalanya. Jarak antara kepalanya antara kepala sperma satu, kurang dari satu kepala atau lebih dari satu kepala. Ya, yang kita lihat di bawah mikroskop. Biasakan dengan perbesaran kecil terlebih dahulu. Kalau sudah terlihat, menggunakan perbesaran yang lebih besar. Kalau sudah terlihat lagi, kita menggunakan perbesaran yang paling besar yang bisa dipakai, yaitu adalah 40x10. Pemeriksaan selanjutnya adalah gerakan individu. Nah, untuk gerakan individu ini nanti kita akan melihat sperma yang bergerak maju ke depan yang disebut dengan gerakan progresif. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita harus mengencerkan sperma tersebut terlebih dahulu menggunakan NaCl 0,9%. Nah, kita ambil NaCl terlebih dahulu, kita teteskan di atas objek gas 8 tetes. 1 2 3 4 5 6 7 8 tetes. Kemudian kita ambil samanya sebanyak 1 tetes. Lalu kita encerkan, kita campur keduanya menggunakan cover glass. Nah, lihat pada saat pencampuran kita arahkan cover glassnya dari NaCl menuju ke saman. Ya,
kita dorong menuju ke semen. Nah, setelah bercampur kita aduk pelan-pelan, tidak boleh terlalu kencang. Setelah cukup rata, nah kita tempelkan cover gelas yang basah tadi ke objek gelas yang baru, ya, dengan hati-hati, agar tidak terbentuk rongga kosong di tengah-tengah dari objek gelas, cover gelasnya, ya. Nah, setelah sudah terbentuk, kita lihat kembali di bawah mikroskop. Seperti biasa, dengan pembesaran paling kecil terlebih dahulu 4x10. Kita lihat. Kalau sudah ketemu, kita naikkan dengan pembesaran yang besar 4x10. Oke. Nah, paling besar menggunakan 40x10. Ya, kita amati pergerakan sel yang lari atau maju ke depan, disebut dengan pergerakan progresif sel sperma. Oke. Yap, evaluasi selanjutnya adalah kita melihat viabilitas. Pada pemeriksaan viabilitas kita menggunakan eosin 2%. Eosin ini bersifat racun. Nanti apabila terkena sel sperma, sel tersebut dia akan mati. Nah, cuma ada bedanya antara sel yang mati akibat eosin atau yang mati karena memang sudah mati dari awalnya, ya. Nah, pada saat kita mau melakukan viabilitas, nah kita membuat preparat ulas. Untuk preparat ulas kita harus bersihkan terlebih dahulu semua objek gelas. Kenapa? Karena kalau tidak bersih nanti ulasnya tidak akan terlihat bagus. Setelah semua objek gelas bersih, nah kita nyalakan apinya. Kita menggunakan api untuk 4 fiksasi. Lalu kita ambil eosinnya sebanyak 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian kita ambil eosin spermanya. Spermanya kita ambil sebanyak 1 tetes. Sama seperti gerakan individu, jadi kita mengaduk posisinya dari eosin ke semen, ya, tapi menggunakan objek gelas. Kalau tadi kan menggunakan cover gelas. Kita aduk, nah, kita aduk rata, kita ambil, kemudian kita ulas di objek gelas yang selanjutnya. Kemudian kita keringkan di atas api hasil dari ulasannya sampai kering. Hanya diangin-anginkan, jadi tidak boleh ditaruh yang lama di api, ya, karena nanti akan merusak selnya. Sampai kering, masih belum kering. Sudah kering, dimatikan apinya. Bisa lihat sudah kering, ya. Kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Seperti biasa dengan besaran paling kecil, ya. Lihat. Oke, sudah ketemu, kita putar besarannya.
Kita hitung menggunakan counter. Dua counter yang kita pakai di sebelah kanan, kemudian ada yang di sebelah kiri. Untuk apa? Yang sebelah kanan untuk menghitung yang hidup, sebelah kiri untuk menghitung yang mati. Jangan lupa kita nolkan terlebih dahulu. Kemudian kita hitung sebanyak 200 sel. Kita lihat mana yang hidup berapa, yang mati berapa. Pemeriksaan terakhir, perhitungan menggunakan kamar hitung Neubauer. Nah, ini adalah kamar hitung Neubauer. Jadi nanti kita akan menghitung menggunakan ini. Kita lihat di bawah mikroskop terlebih dahulu. Kita cari kamar hitungnya. Kamar hitungnya ada di sebelah mana? Jadi kalau sudah ketemu, seperti biasa kita naikkan ke posisi yang lebih besar. Nah, setelah ketemu, kita lakukan pengejaran semen menggunakan pipet eritrosit. Ya, pipet eritrosit warnanya merah, skala 0,5 sampai 101. Pipet ini kita rakit, kita pasang aspiratornya seperti ini. Kemudian nanti kita pakai untuk menyedot. Nah, kita siapkan terlebih dahulu eosin 0,2%. Kita tumpahkan ke gelas arologi. Lalu kita ambil objek gelas yang baru. Kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk meletakkan beberapa tetes sperma. Lalu kita sedot. Nah, seberapa banyak? Sampai 0,5. Nah, trikinya apa? Semennya berwarna putih, latarnya berwarna putih, jadi agak susah untuk melihat. Pelan-pelan saja, jangan terlalu kencang nyedotnya. Ya, kita bisa arahkan skala ini ke muka kita agar kelihatan sampai mana kita menyedotnya. Tisu. Nah, kita bisa lihat kalau kelihatan ya, ini sampai 0,67. Jadi kelebihan sel semennya, maaf. Nah, kita ambil menggunakan tisu, kita dorong seperti ini. Kita ambil sampai ketemu di 0,5. Oke. Sudah di 0,5. Nah, kita ambil eosinnya sampai 101 dan tidak boleh ada gelembung di dalam, enggak gondoknya.
sudah. Setelah sudah, nah, kita tutup. Kita bersihkan terlebih dahulu ini. Nah, kita tutup menggunakan jari kita. Kita aduk K8 agak besar selama 3 menit. Oke, setelah 3 menit, kita teteskan di tisu beberapa tetes, bisa sampai 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 10 tetes. Untuk apa? Untuk memindahkan cairan yang ada di sepanjang tempat skala ini, karena di dalam sini tidak ikut bercampur. Jadi kita buang bagian sininya agar cairan yang ada di dalam gondoknya bisa ke arah tempatnya berskala. Kita tambah lagi, tidak apa-apa, sampai 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, setelah sudah kita yakin terganti cairannya, kita ambil kawah hitung Neubauer, kemudian kita tutup menggunakan cover glassnya. Kita teteskan beberapa kali lagi. Kita yakin sudah terganti, kita masukkan. Kita kurangi bagian-bagian yang terlalu banyak tersisa. Nah, bisa dilihat bagian bagian dari kamar hitung yang setelah terisi akan membentuk kotak rapi seperti ini ya. Itu kita lihat di bawah mikroskop. Nah, untuk menghitungnya kita cari ke menggunakan besaran 40 kali 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya akan memberikan kepada kalian bagaimana cara merakit vagina buatan. Vagina buatan nanti dipakai untuk mengambil semen dari hewan. Nah, yang kita pakai ini adalah vagina buatan domba. Ini adalah selongsong luar. Selongsong luar bentuknya keras karena dia sebagai rangka. Kemudian ada 2 pintu masuk. Ini adalah pintu untuk air, kemudian ada pintu untuk udara ya. Ini ventilnya. Kemudian selanjutnya ada selongsong dalam. Selongsong dalamnya lebih luas. Kalau kalian lihat, dia lebih lentur karena fungsinya nanti berhubungan langsung dengan penis dari hewan jantan. Jadi ini tidak boleh kasar ya. Ini selongsong dalam. Kemudian corong karet dipakai untuk mengumpulkan nanti sperma atau semen yang keluar. Kemudian ada tabung konikel, lalu kemudian ada karet ya. Nah, bagaimana cara merakitnya? Yang pertama adalah kita ambil selongsong luar terlebih dahulu, kemudian selongsong dalam kita masukkan ke selongsong luar seperti ini. Nah, selongsong dalam pasti akan lebih panjang daripada selongsong dalam akan lebih panjang daripada selongsong luar, karena nanti fungsinya dia akan dilipat. Kita lipat seperti ini. Nah, pada saat kita lipat, dia akan membentuk ruangan antara selongsong dalam dan selongsong luar. Ruangan ini fungsinya untuk apa? Nanti untuk menampung udara dan air hangat. Kemudian kita lipat beberapa satunya. Nah, untuk memfiksasi agar tidak lari kemana-mana, nah kita bisa menggunakan karet gelang. Ya, kita ikat dua karet cukup. Sama. Oke.
Nah, kemudian kita sambungkan dengan karet corong karet tadi seperti ini. Oke, kita beri karet, lalu kemudian kita pasangkan tabung konikelnya terakhir di ujung dari corong karet. Masukkan seperti ini. Oke. Lalu kemudian di bagian tabung konikel kita tutup menggunakan tisu. Untuk apa? Agar semen yang didapatkan nanti tidak terkena sinar matahari, karena sinar matahari UV-nya nanti bisa membunuh sel sperma seperti itu. Ya. Oke. Tekat. Vagina buatan sudah siap digunakan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan vagina buatan. Bagaimana cara menggunakannya? Kita siapkan dulu air panas, suhu 50 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian di sini nanti ada kiwi jelly sebagai pelumas, kemudian ada termometer ya, dipakai sebagai mengukur suhunya. Kemudian setelah itu nanti kita pakai untuk meratakan kiwi jelly-nya juga. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu lubang untuk mengisi airnya, lalu kita isi menggunakan air panas. Tidak ada takaran, jadi kita masukkan secukupnya saja. Oke, kita masukkan. Sampai penuh. Kalau sudah penuh kita tutup. Setelah kita tutup, kemudian kita tiup. Nah, sambil ditiup nanti sampai rapat. Pada saat ditiup kita putar pentilnya agar bisa menutup seperti itu ya. Jangan terlalu banyak mutarnya. Kita tiup. Oke, nah kalau sudah bentuknya seperti ini, kita pasang menggunakan kiwi jelly. Kita beri kiwi jelly di ujungnya, jangan terlalu banyak karena ini hanya sebagai pelumas penis saja. Ya. Lalu kita ratakan menggunakan termometer sambil kita hitung suhunya. Suhu vagina buatan yang dipakai antara 39 sampai 42 derajat Celcius. Ya, kita cek, kita lihat kalau sudah suhunya sudah 39 sampai 42, rata-rata di 40-42 derajat Celcius yang disukai. Nah, nanti kita bisa pakai untuk menampung semen domba. Ini alat vagina buatan untuk domba. Terima kasih.